Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Funisia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat lebih dalam mengetahui mengenai sejarah-sejarah daripada bangsa yang telah lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Bangsa Funisia atau bangsa Fenisia adalah bangsa kuno yang pernah menguasai pesisir Laut Tengah. Mereka berasal dari wilayah Timur Tengah atau sekarang yang kita kenal dengan daerah Lebanon dan Suriah yang merupakan daerah pesisir laut. Bangsa Funisia terkenal dengan sebutan perantara, yaitu sekelompok orang yang membawa suatu barang di suatu negara ke negara lain. Bahkan mereka juga yang mengenalkan papirus ke negara lain. Mereka juga membuat suatu kapal yang unik yang sangat terkenal. Kapal itu memiliki layar dan juga dayung, dan di bagian depan kapal terdapat bentuk kepala naga. Layar tersebut berfungsi untuk menggerakkan kapal ketika angin sedang tertiup. Lalu dayung itu berguna untuk menggerakkan kapal ketika angin sedang tidak bertiup. Dan tentu saja dayung tersebut digerakkan oleh manusia. Satu hal lagi, di dalam kapal terdapat banyak kargo. Kargo tersebut digunakan untuk barter. Ada banyak barang-barang untuk dipertukarkan. Dan konon katanya bukannya tidak mungkin untuk memasukkan pelayan ke dalam kargo. Dan pada saat itu mereka mulai menggunakan kayu cedar untuk membuat kapal. Nah, sebelum berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, pada sebuah peradaban di masa lalu membuat manusia jarang melakukan kontak dengan bangsa lain selain bangsa-bangsa yang berdekatan secara geografis. Kondisi tersebut terus berlanjut bahkan sampai lahirnya peradaban tinggi seperti Mesir maupun Mesopotamia. Orang-orang Mesir hanya membina hubungan dengan penduduk Nubia di sebelah selatan dan penduduk Mesopotamia di sebelah timur. Sementara itu, Mesopotamia sendiri hanya berinteraksi dengan orang-orang Persia dan budaya lain di sebelah utara maupun timur. Meskipun kedua peradaban itu melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai keluar wilayah kekuasaannya, namun dapat dipastikan bahwa mereka kurang berminat untuk membangun hubungan perdagangan atau berdiplomasi dengan kerajaan baru di luar wilayah yang sudah mereka kenal. Akan tetapi, fenomena itu berubah ketika bangsa Funisia mulai memberanikan diri keluar dari negerinya untuk berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang jauh. Bangsa Funisia yang hidup di wilayah pantai timur dari Laut Tengah atau sekarang yang kita kenal dengan Lebanon memiliki peradaban yang berbeda dengan bangsa lainnya karena memiliki wilayah yang dikelilingi oleh laut. Nah, mereka pun akhirnya menjadi bangsa yang gemar untuk berlayar dan berhasil mengembangkan peralatan pelayaran pertama berupa perahu khas bangsa Funisia. Tak hanya pelayaran biasa, bangsa Funisia pun menjadi kekuatan dengan maritim besar yang pertama muncul di dunia, di mana bangsa Funisia tercatat sebagai orang-orang pertama di Timur Tengah yang menjalin hubungan dengan bangsa Eropa. Pelayaran bangsa Funisia menjadi sebuah titik balik dalam sejarah manusia, karena tanpanya kita mungkin tidak akan menemukan apa yang disebut sebagai jalur pelayaran.
yang akhirnya akan menghubungkan seluruh bangsa. Sebelum bangsa Funisia, tidak ada bangsa lain yang dengan sengaja memperluas hubungan mereka dengan bangsa-bangsa terjauh. Dalam hal ini wilayah di belahan bumi lainnya. Nah, armada laut Funisia mencakup kapal militer dan kapal perdagangan, di mana mereka berhasil menyambangi seluruh pelabuhan baik kecil ataupun besar, yang ketika itu berada di sepanjang Laut Tengah. Armada itu diketahui berlayar hingga Selat Gibraltar di Samudra Atlantik dan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Eropa Utara dan menelusuri pantai yang berada di Afrika. Tidak hanya berdagang, bangsa Funisia pun menjajah sejumlah wilayah, yaitu dari Siprus sampai ke Korsika, kemudian di Spanyol dan di sekitar Spanyol. Pada tahun 810 sebelum Masehi, bangsa Funisia berhasil menemukan Kartago, yang nantinya menjadi salah satu kota mandiri dan paling berkuasa di seluruh wilayah Timur Tengah. Selain dikenal sebagai pelaut yang handal, orang-orang Funisia juga mampu mengembangkan seni pembuatan barang-barang dari kaca. Dikatakan bahwasanya mereka diakui sebagai pencipta keterampilan gelas tiup untuk berbagai jenis kerajinan. Dalam sejarah, bangsa Funisia merupakan orang yang pertama membuat barang pecah belah dari kaca bening dan juga tembus cahaya. Barang-barang itu pun menjadi salah satu elemen penting dalam hubungan perdagangan mereka. Nah, bangsa Funisia ini mempunyai 3 kota penting, atau tepatnya 4 kota penting. Meskipun satu kota tersebut terletak di Tunisia, yaitu Kartago, yang disebut sebagai kota dagang, di mana di sana orang-orang Venesia berdagang. Lalu 3 kota penting lainnya yaitu di Tirus, Sidon, dan Byblos, yang sekarang masih berada di wilayah Lebanon. Walaupun sekarang sudah mengalami banyak perubahan, di Babylos mereka membangun pelabuhan yang sangat besar. Lalu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Venesia antara lain adalah hutan pohon aras, di mana kayu daripada pohon aras ini merupakan pohon yang sangat kuat, sehingga mereka membuat kapal dengan menggunakan kayu dari pohon aras. Selain itu, mereka juga memiliki lautan yang begitu luas. Nah, bangsa ini juga menemukan semacam cat berwarna ungu yang berasal dari murek. Cat ini sangat mahal sampai hanya bangsawan yang bisa membelinya. Cat ini juga diekspor ke negara lain. Dan selain itu, mereka juga membuat semacam kaca dari suatu jenis pasir, dan mereka juga membuat perhiasan, antara lain adalah anting-anting dan kalung. Nah, adapun mengenai raja-raja kota Funisia yang terkenal adalah antara lain yang pertama, Raja Abisemu, yang berkuasa pada tahun 1800 sebelum Masehi, dan mereka mengenal sebagai Raja Lebanon pertama yang diakui. Kemudian ada juga Raja Hiram yang pertama yang berkuasa antara tahun 969 hingga tahun 936 sebelum Masehi. Kemudian raja yang ketiga yang terkenal adalah Pygmalion yang berasal dari Tirus, yang berkuasa antara tahun 820 hingga tahun 774 sebelum Masehi. Nah, demikianlah sejarah mengenai bangsa Funisia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat kita jadikan acuan sebagai pengetahuan mengenai bangsa-bangsa terdahulu. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا، وأطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد.